selaku pembimbing saya. Yang pertama Pak Budi dan Pak Basuki. Sebelum memulai presentasi sidang saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Apriyanti Alamsyah dengan NIM 1910 311012. Skripsi saya berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Ikat Pinggang menggunakan metode Kaizen 7 Plus pada UMKM Puskesmas. Di bab pertama adalah belakang yang pendahuluannya terdiri dari pertama peran penting UMKM. Peran penting UMKM bagi Indonesia yaitu untuk memajukan perekonomian bagi Indonesia. Perusahaan UMKM, unit usaha kecil di Indonesia mencapai 27 juta usaha. Kedua, ada penerapan QCC atau horizontal. Penerapan QCC dalam sebuah perusahaan sangat penting karena mengatur kualitas dari setiap produk perusahaan. UMKM merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi ikat pinggang yang berdiri sejak 2009. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada jenis-jenis kecacatan apa yang dominan pada proses produksi ikat pinggang. Yang kedua ada faktor apa saja yang menyebabkan produksi pada ikat pinggang yang mengalami kecacatan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menerapkan QCC pada permasalahan yang ada, serta perbaikan apa yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kecacatan yang dialami oleh puskesmas tersebut. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah yang di sini ada 3, yaitu penelitian pada puskesmas berfokus pada penerapan QCC pada kualitas barang dan kerugian yang terjadi. Yang kedua ada pengambilan data yang dilakukan pada bulan Februari sampai April 2023. Dan yang ketiga tidak membahas keuangan. Tujuan penelitian ini dapat 3, yaitu yang pertama ada mengetahui jenis-jenis kecacatan apa saja yang dominan pada proses produksi ikat pinggang. Yang kedua, memahami faktor apa saja yang menyebabkan produksi pada ikat pinggang mengalami kecacatan. Yang ketiga, menerapkan QCC pada permasalahan yang ada serta mengetahui perbaikan apa yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kecacatan yang dialami oleh puskesmas tersebut. Kedua adalah dasar teori. Metode QCC atau Quality Control Circle. Quality Control Circle disebut juga gugus kendali mutu adalah kelompok kecil staf bekerja sama untuk berkontribusi pada peningkatan perusahaan untuk menghormati kemanusiaan dan pembangunan kelompok kerja ceria melalui pengembangan potensi staf yang tidak terbatas. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengendalikan mutu produk yang mengalami defek terkait banyaknya komplain konsumen. Kemudian ada 7 Plus. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian. Berikut flowchart dari penelitian saya, yaitu melakukan studi pustaka, serta studi lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah, terus pengumpulan datanya. Data primer ada jumlah produksi, jumlah kecacatan, serta standar produksi. Untuk data sebenarnya ada visi misi perusahaan, standar produksi barang, dan alat yang digunakan. Kemudian ada pengolahan data yang menggunakan metode Kaizen 7 Plus. Pertama ada pemilihan tema, analisis kondisi yang ada, target, analisis sebab akibat, rencana penanggulangan, evaluasi, dan standarisasi. Kemudian dilakukan analisis pengendalian kualitas produksi ikat pinggang menggunakan metode Kaizen 7 Plus. Kemudian ada kesimpulan dan saran, dan di bab 4
hasil dan pembahasan. Mosgasper merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri ikat pinggang. Mosgasper didirikan oleh Bapak Jaki sejak tahun 2009 yang terletak dan berlokasi di Jalan Raya Kali Perdana Kusuma, Gang Bakti, nomor 2 RT 001 RW 008, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Latar belakang berdirinya usaha ini berawal dari Bapak Jaki yang menjadi pedagang kaki lima, kemudian beliau berusaha untuk membentuk usaha produser Gasper dan terus berkembang hingga sampai saat ini. Proses produksi ikat pinggang yaitu dimulai dari persiapan bahan dasar, kemudian mengukur, kemudian memotong bahan dasar tersebut dan mengukur tali Gasper sesuai dengan ukurannya, yaitu 120 cm. Kemudian proses penjahitan. Setelah proses penjahitan dilakukannya pembuatan lubang pada tali. Kemudian ada pemasangan kepala Gasper dan pengemasan pada Gasper tersebut. Berikutnya rekapitulasi data. Penentuan tema akuisisi. Ada beberapa kecacatan yang terjadi pada saat pembuatan Gasper yang dibuat oleh Gasper. Di antaranya yaitu penjahitan yang kurang rapi, di mana kecacatan ini dilihat dari hasil jahit yang tidak lurus dengan sebenarnya. Kemudian di sini terdapat data yang saya ambil mulai dari bulan Februari, dari awal Februari hingga bulan April kemarin 2023. Untuk di bulan Februari di tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari 2023, Gasper memproduksi 245 pieces dengan reject 4 pieces. Kemudian di tanggal 8 sampai tanggal 18 Februari 2023, Gasper memproduksi 212 ikat pinggang dengan reject 2 pieces. Dan ketiga pada tanggal 15 sampai 21 Februari 2023, Gasper memproduksi 266 pieces dengan reject 3 pieces. Di tanggal 22 sampai 28 Februari 2023 memproduksi 257 pieces dengan reject 6 pieces. Di tanggal 1 sampai 7 Maret 2023 memproduksi 291 pieces dengan reject 9 pieces. Di tanggal 8 sampai tanggal 14 Maret memproduksi 283 pieces dengan reject 7 pieces. Dan di tanggal 15 sampai 21 Maret 2023 memproduksi 279 pieces sampai 8 pieces. Reject yang 8 pieces. Mungkin bisa dilihat kembali datanya di deskripsi yang sudah lalu. Kemudian tahap pemeriksaan, yaitu menggunakan grafik histogram. Di sini dapat melihat bahwa secara keseluruhan Gasper mengalami jumlah kecacatan yang tidak beraturan dikarenakan jumlah pesanan yang meningkat di minggu-minggu tertentu. Kemudian scatter diagram. Dari sini dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa titik terpencar tidak beraturan. Seperti contoh pada tingkat produksi 245 pieces terjadi reject produksi sebesar 4 pieces, dan pada tingkat produksi 347 pieces terjadi reject produksi sebesar 11 pieces. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah kecacatan produksi yang dialami. Kemudian dari diagram Pareto tersebut dapat dilihat bahwa pada 29 Maret sampai 4 April 2023 merupakan reject terbesar yang terjadi pada Gasper selama periode di bulan Februari sampai dengan April 2023 dengan jumlah catatan yaitu 17%. Setelah itu jumlah reject terbesar kedua terjadi pada 5 April sampai 11 April 2023 yang presentasinya sebesar 16%. Kemudian jumlah reject terbesar ketiga terjadi pada 22 Maret sampai 28 Maret 2023
dengan presentasi sebesar 11%. Kemudian ada peta kendali yang saya cari dari sini dengan menunjukkan proporsi cacat yaitu 0,016 dengan CL-nya 0,015 dan CL-nya 0,027 dan LCL-nya 0,004. Kemudian ini peta kendali pada bulan Maret. Sini kok lagi waktu itu. Jadi ini peta kendali di bulan April 2023. Berikutnya tahap analisa dan penyelesaian masalah. Tahap ini adalah melakukan investigasi, yaitu penyelidikan terhadap faktor atau akar penyebab dari permasalahan. Dari faktor metode, yaitu SOP pembuatan ikat pinggang belum terjalankan dengan benar. Dari faktor mesin, kurangnya jumlah mesin jahit. Dan yang kedua, hanya menggunakan alat sederhana. Dari faktor manusia, kurangnya tenaga kerja. Dari faktor lingkungan, yang pertama ada suhu ruangan yang tidak stabil, dan yang kedua kurangnya pencahayaan di lokasi pembuatan ikat pinggang. Untuk di faktor material, hanya menggunakan bahan sederhana dengan kualitas seadanya. Berikutnya tahap mencari ide dan rencana perbaikan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengusulkan berbagai rencana perbaikan melalui ide-ide berdasarkan atas penyebab masalah yang telah ditemukan sebelumnya. Berikut tabel yang berisi faktor-faktor manusia, mesin, lingkungan, dan metode yang berisi tentang masalah dan akibat serta solusi yang dapat diberikan. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama ada setelah dilakukan proses analisa dengan metode posisi, diperoleh 5 faktor yang menyebabkan terjadi kecacatan produk, yaitu pertama ada faktor manusia, mesin, material, lingkungan, dan metode. Yang kedua, kesimpulan kedua yaitu rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir timbulnya kecacatan pada produk yang akan diusulkan, yaitu dengan cara melakukan penambahan tenaga kerja agar para pekerja dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan tujuannya. Kemudian saran yang dapat diberikan pada perusahaan tersebut yaitu yang pertama ada Boswelskon dapat meningkatkan kualitas produk ikat pinggang dengan menurunkan presentasi produk cacat dengan cara yang direkomendasikan sebelumnya oleh peneliti yang meliputi faktor manusia, material, mesin, lingkungan, dan metode sesuai dengan masing-masing jenis kecacatan. Yang kedua, untuk peneliti berikutnya sebaiknya melakukan analisa dengan penambahan 1 atau 2 metode lagi agar mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi masukan evaluasi bagi perusahaan sehingga dapat mengatasi kecacatan yang terjadi. Dan yang terakhir, diharapkan agar perusahaan melakukan evaluasi yang telah dilakukan peneliti agar mampu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan presentasi kecacatan semakin baik. Berikut lampiran dari yang sudah saya teliti. Sekian presentasi saya. Ini siapa? Saudara. Jadi anaknya dia satu sekolah sama anak. Terusnya ada semua. Ini belum ya. Supaya yang ada teman harus ya. Jadi emang kiri kanan lah, karena yang kiri kanan kan banyaknya. Anda kalau mau main ke prodi atau ke teman yang sudah silakan di sini. Oke, jadi
kapannya kurang ya, kapannya kurang. Pengesahan, pernyataan kasihan. Oh iya, dalam judul ya. Oke, terus untuk kata pengantar, Pak. Kata pengantar kan profil ya, format, standar format. Jadi Tuhan yang Maha Esa di paling atas, betul. Nah, usul disebut lagi di bawah. Jadi usul karya dari Maha Esa yang telah memberikan sifat seterusnya, gitu kan ya. Sudah selesainya skripsi ini, gitu ya. Terus ucapan terima kasih, terima kasih komen struktural ya, ada rektor, dekan, kapolri, dosen bilik 1, dosen bilik 2, terus orang tua. Ya, ada perusahaan akademik, perusahaan berbuat. Ya. Gimana? Terus perusahaan berbuat. Ini, Keluarga di bawah. oke, kalau di bawah. Usaha dulu. Akademik, perusahaan berbuat. Dari pasar. Barangkali ganti lah. Aku udah terlanjur gitu sampai sekarang nggak jadi istri saya. Di repository ya. Lagi. Ngupi. Tapi kalau saya kopinya baru, ngecling nanyanya jadi jenis. Nah, ini jadi susah-susah kan. Harusnya dikasih obat tidur. Mau tidur. Tapi nggak lulus Pak, tidur semua. Ya, terus sekarang yang banyak ini ya, itu spasi yang ada yang 2 spasi, ada yang 1 spasi, ya kan? Terus formnya juga kecil-kecil. Jadi format kalau pilih spasi standar ya, itu 2 spasi. Ya. Terus font standarnya Tersier 12. Boleh diganti boleh, tapi anda kan sudah Tersier Roman udah Tersier Roman 12. Yang beda cuma di subbab itu Tersier 12 tapi di bold. Ya. Terus judul tabel, judul gambar itu sama di bold. 12 itu di bold. Yang beda adalah judul ya bab ya, judul bab ya. Kalau itu oleh 14 Tersier. Nah itu harusnya sebenarnya sih nggak perlu dikasih tahu. Nanti cari tujuan berdiri ya terusnya ya. Karena itu kan standar. Oke, nah kalau anda punya tabel semacam ini misalnya yang tulisan ini, boleh spasinya nggak standar boleh. Spasinya 1 boleh. Jadi karena kalau tabel ataupun gambar memang ditambahkan compact ya, selalu compact ya, kompak jadi ringkas. Oke, terus nama bab 4 itu adalah analisis dan pembahasan. Hanya cocok kan udah ngomongin apa hari semua ya. Enggak kemarin ini Pak ada Saya tidak ngomong gitu. Nah terus kan ada kan punya tabel-tabel tuh. Analisisnya Nah, analisis dan pembahasan. Kamu hasil dan pembahasan. Ya, itu yang analisis dan pembahasan. Terus ada harus tertib juga nama orang, ya kan, nama bulan itu diawali besar. Ya. Terus subbab, tadi kan sudah ya bold ya, tapi subbab itu kan sudah sorry. Nama apa judul subjudul ya kan, terus apa namanya nama tabel atau judul tabel itu kan tadi bold ya. Terus juga